dijalankan oleh Norwegian Caribbean Lines tersebut, dan digunakan untuk cruise di Caribbean, Kepulauan Karibia di Amerika, yang mulai dari Miami. Dan tahun 87 kemudian benderanya diganti jadi bendera Bahamas. Sebelumnya benderanya bendera Prancis. Ini kapalnya ada 8 deck gitu ya, ada 10 deck sebenarnya sama main deck. Kejadiannya itu ada di deck nomor 5. Kemudian dia merapat di dermaga di sini, dermaga 1 dan 2 di sini, itu lokasinya. Boilernya yang meledak itu boiler 23. 23 kodenya mereka gunakan, kalau 2 itu bagian belakang aft, sementara kalau bagian depan bernama 1. Tapi karena yang forward di depan sudah tidak digunakan, maka yang digunakan hanya punya kode 22, 21, 22, 23, 24 ini. Port side ada di sebelah kiri, starboard side ada di sebelah kanan. Yang meledak itu yang ada di starboard side, di aft bagian belakang. Boilernya seperti biasa, water tube, jadi airnya ada di dalam tube-nya, dibakar dengan pembakar oli gitu ya, minyak ya. Kemudian steam yang dihasilkan 80 bar, dan steam ini melewati steam drum, ada rangkaiannya yang saya tunjukkan di gambarnya, lalu dipanaskan lagi di superheater. Superheater ini untuk menaikkan temperatur dan juga untuk menaikkan energi. Kemudian superheated steam ini baru dialirkan ke turbin untuk penggerak propeller dan juga turbin untuk pembangkit listrik. Di tahun 79 juga dilakukan upgrade. Jadi yang dulunya masih konvensional tahun 79 lalu dilakukan upgrade, bisa untuk remote monitoring dan alarm system kalau terjadi hal-hal yang tidak normal, dan juga automatic control system, dan juga boiler management system. Jangan bayangkan seperti DCS dan sebagainya sekarang ya, karena tahun 79 itu seperti kita tahu, walaupun disebut otomatik tapi masih terlalu konvensional gitu. Ini boilernya ada di sebelah kanan gambarnya. Jadi burnernya ada di sebelah kanan bawah ini, sementara steamnya, pipa-pipa airnya mengalir ke sini, masuk ke steam drum, kemudian steam drum di superheat, dipanaskan, baru nanti mengalir ke propeller. Pada tahun 70 ditemukan, dari sejak tahun 70 sebenarnya sudah sering ditemukan adanya keretakan dan korosi di berbagai peralatan yang ada di sini begitu ya. Dilakukan perbaikan, namun terus-menerus muncul. Gitu. Nah, ini secara skematik, jadi ini boiler yang ada di sini. Jadi dari air dipanaskan, masuk ke steam drum, dialirkan ke superheater, dari superheater untuk menggerakkan turbin, lalu jadi kondensat, kondensatnya ditampung, dialirkan kembali karena closed system, dan dimasukkan kembali ke boilernya. Proses yang sangat sederhana. Nah, kejadiannya pada saat hampir 5:30 pagi, Norway itu merapat di dermaga 1 dan 2, dan bridge-nya, anjungannya mengatakan, oke, kita sudah sampai, kita selesai, maka turbin untuk propeller dimatikan, dan engine room mulai bersiap untuk mematikan propeller system. Dan juga krunya itu sibuk untuk memasang gangway agar orang bisa turun, kemudian juga sampah dan sebagainya itu diturunkan, jadi cukup sibuk pada saat tersebut. Ya. Dan juga dilakukan pemeriksaan di boiler room-nya itu. Kondisinya katanya normal, tidak ada indikasi apa-apa. Ternyata kira-kira setengah jam kemudian ada boiler yang meledak. Dan yang ditemukan dari investigasi ada beberapa hal yang lain, tapi terutama yang hal ini ternyata di steam di water wall itu di bawah dengan tekanan yang cukup tinggi itu memang ditemukan keretakan karena adanya infusi dari koper, dari tembaga di dalam pengelasan di situ. Ini salah satu temuan yang cukup signifikan gitu ya. Dan akibatnya ada korosi sehingga tidak kuat lagi menahan pressure yang demikian tingginya dan meledak. Ya. Ini hasil dari investigasi yang dilakukan oleh NTSB, keselamatan transportasi di Amerika,
ya, bahwa ternyata ada masalah juga dengan water chemistry composition, air yang digunakan. Juga ada boiler cycle, jadi panas dingin itu cukup sering terjadi dan itu tidak diperhitungkan dalam program maintenance mereka. Kemudian juga ada thermal transient yang terlalu cepat, penurunan temperatur yang terlalu cepat, itu juga bisa menyebabkan stres pada peralatan-peralatan boiler tersebut. Juga kualitas dari pengelasan juga dipertanyakan, dan juga hasil testing pengujian non-destruktif oleh surveyor independen ini sebenarnya. Dan juga survei yang dilakukan oleh BV, independent surveyor tersebut juga tidak memadai, dan juga perbaikan repair crack tadi ya, retak yang ada koper di dalamnya. Dan kesimpulannya bahwa ada kelemahan di dalam program operasi maintenance inspeksi dari Norwegian Cruise Line tersebut yang menyebabkan kerusakan pada material dan fatigue cracking yang melemahkan boiler sehingga terjadinya ledakan. Kemudian selain dari itu adalah bahwa survei yang dilakukan oleh pihak independen Biro Veritas ternyata juga tidak memadai sehingga terjadi kejadian tersebut. Demikian Pak Suyanto dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wijaya, jadi cukup menarik sehingga menambah insight ya pada kesempatan sore ini. Jadi ini terkait dengan boiler, nah Mas Christian ya, Christian Dalus ya. Jadi mungkin nanti para audien juga ingin seberapa jauh sih terkait dengan boiler yang ada di tempatnya Mas Christian. Baik, terima kasih banyak Pak Wijaya atas sharing knowledge-nya terkait safety moment boiler berada di kapal ya itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Jadi adalah paparan dari Mas Christian Dalus ya. Jadi terkait dengan refractory boiler pembangkit listrik. Jadi nanti akan dipaparkan, dari nanti ada paparan, selanjutnya nanti juga kita buka forum tanya jawab. Jadi nanti kami mengharapkan bisa raise hand nanti tapi kalau memang jaringannya kurang bagus bisa diteruskan di dipesan di Zoom meeting. Baik. Silakan Mas Christian Andalus untuk menyampaikan kenalan dulu ya lebih detailnya karena saya nggak pegang CV-nya. Oke, silakan Mas Christian Andalus ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Suyanto dan sama-sama Pak. Saya izin share screen dulu ya Pak ya. Silakan. Ya. Ada kesulitan atau ini? Iya Pak, ini lagi dicoba. Oh iya, siap. Untuk sementara masih belum bisa ke share Pak. Ada datanya nggak Pak? Biar aku kirim coba. Mungkin. Oh baik. Dikirim ke ini aja Pak. Di apa itu? Chat ya? Di chat ya. Chat yang ini saya download. Dari admin ya. Sebentar. Kita tunggu dulu mungkin.
Di loading Pak. Mau ditunggu. Belum bisa ya, share screen ya. Ya, masih loading Pak Nasrul. Oh, tapi belum muncul ya. Belum muncul, Iya. Pak. Ya, sebentar. Biasanya kan kalau mau loading itu ada muncul loading gitu ya. Iya. Tapi Jadi sudah kalau dijadikan ke host Sudah. saja itu. Oh, sudah ya? sudah dijadikan sama admin, sudah dijadikan. Oke. Iya. Ini tinggal kami nunggu nih filenya sebentar. Oke. Baik, saya download dulu. Ini sudah dikirim materinya di apa itu? Ini. Oke. Save. Oke, sedikit. Sebentar, ini lagi lumayan besar filenya. Sebentar, Bapak-bapak dan Ibu semua, dan ini masih download. Monggo silahkan yang sudah, ini juga sudah di-share ya di meeting chat gitu ya. Ini saya juga lagi download itu. Mas Christian, ada ini kendala untuk ini? Iya Pak, ini pas aku mau share screen dia semacam keblok gitu Pak. Oh gitu, ya baik. Mungkin dibantu Pak Suyanto mungkin. Ya, ini masih download Pak Nasrul. Oh iya. Besar itu memang Iya. 86 mega itu. Iya, filenya besar. Oh ini Pak Fajar ini sudah. Oh ya. Oke nih Pak Fajar, saya masih download nih. Ya dibantu Pak Fajar nih kayaknya ya. Oke, monggo Pak. Jadi silakan Pak Christian. Ya. Kasih Pak Fajar. Ya. Sebelumnya selamat sore dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya diperkenankan untuk mencoba sharing ya Pak ya, terkait refractory boiler. Kurang lebih dari pemaparan yang kejadian kecelakaan kerja di boiler itu kurang lebih ada keterkaitan Pak. Tapi mungkin kita belum tahu ya di boiler yang kapal tadi itu apakah dia pecahnya dari dalam atau dari luar. Nah, guna refraktori itu sendiri melindungi cup tersebut sehingga cup tersebut tidak terjadi kebocoran dari sisi luar ya Pak. Mungkin itu untuk pembukaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri di slide berikutnya Pak Fajar. Pak Fajar. Nah, sebentar nih Pak Fajar. Sebelumnya saya mohon maaf juga ini Pak. Kebetulan nggak apa-apa. Kita saling support kok. Ya. Tenang aja Pak ya. di Mungkin Pak Fajar, monggo saya dibantu share screen karena sudah. Sebentar. Ini Pak Fajar. Halo, sebentar. Mana Pak Fajarnya? Iya. Ini sudah. Masih. Oh, masih mute ya Pak Fajar. Iya, masih mute. Coba di show Pak Fajar. Bisa nggak? Iya. Oh, mungkin di show Pak Fajar ya. Oh, sudah. Sudah berubah itu. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Kayaknya enable editingnya harus diaktifkan ini. Monggo di show Pak Fajar. Mungkin sudah tampil ya Bapak. Oke. Hilang. Iya hilang. Sebentar Pak. Nanti kalau dari saya aja. Benar Pak.
Pak Kristiani, mungkin coba dari saya. Ya, saya share aja dari saya. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik. Saya bantu share screen, Pak Christian. Oke. Sebentar ini saya. Oke. Baik, ini slide kedua ya, Mas Christian ya. Iya, betul, Pak. Ya, silakan. Itu. Ya, terima kasih, Pak. Untuk perkenalan, saya Christian Dalus. Sebelumnya mohon maaf ada gangguan, mungkin ada suara-suara ya, Pak, karena kebetulan saya lagi tidak di site, saya lagi di dekat site, Pak. Kebetulan lagi project di Kalimantan Barat ini sekarang. Sebenarnya tugas aslinya di Lombok, Pak. Jadi harap maklum dan mohon maaf jika ada gangguan-gangguan noise. Ini saya Christian Dalus. Saya sekarang menjabat sebagai supervisor operasi di bidang energi primer PLTU Jeranjang. Untuk keahlian sendiri sudah pernah menjabat sebagai inventory management juga, outage management, dan skillnya itu work planning controlling juga ada, dan sekarang lagi mendalami refractory inspector. Untuk experience dari 2015-2018 saya operator di geothermal di pembangkit di Ulumbu di pelosok Flores, Pak. Terus akhirnya dipindahkan dari 2018 sampai 2019 itu di teknisi mesin di PLTU baru di Sulawesi Selatan. Di situ selama 4 tahun sampai ada beberapa bagian yang dipegang, supporting rainfall work planning and controlling, terus outage management. Terakhir di baru itu di inventory management. Dan sekarang dari 2022 sampai sekarang pindah ke Lombok di PLTU Jeranjang sebagai supervisor operasi energi primer. Kebetulan sertifikasi yang saya dapatkan per 2021 kemarin itu sertifikasi refractory dari API 936. Mohon di next, Pak. Nah, ini pengalaman project dari sertifikasi API 936 itu pernah di Baru, di Jeranjang, terus di baru lagi Sanggau itu di Kalimantan Barat juga ya, Sanggau, Sintang, terus di Labuan Angin di Sumatera Utara, dan yang Berau itu di Kalimantan Utara kah? Atau saya agak lupa, ini dia agak ke atas soalnya. Kalimantan Timur, Mas Christian. Maaf Mas Agus. Oh iya, ada orang Berau nih. Iya. Ya, Kalimantan Timur. Terus yang sekarang lagi berjalan itu di PLTU Bengkayang 3, PLTU Kalbar 3 yang dioperasikan oleh PLN UPK Bengkayang. Masih proses. Ini ada sertifikat dari penghargaan dari Sanggau, dari Sintang, dengan dari Jeranjang. Mungkin di next, Pak, untuk pengalaman proyeknya. Oke. Sebelum lebih jauh ke dalam materi, Pak, saya coba memperkenalkan dulu. Ini perusahaan kami, Pak, Ogindo Daya Bersama. Dia berdiri sejak tahun 1998. Kalau dari sini kelihatan kalau kami masih ada darah-darah PLN, Pak, karena 99% saham itu dari anak perusahaan PLN yang sekarang awalnya Indonesia Power, sekarang berubah menjadi PLN Indonesia Power sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN. Terus kami ada core business, ada 4, itu energy supply, OM service, MRO service. Jika Bapak punya pembangkit atau punya peralatan mesin, listrik, instrumen yang butuh di service bisa ke kami juga. Terus ada gas engine service, EPC dan EBT. Untuk kapasitas sendiri sampai sekarang ada 15.450 MW, Pak. Tenaga kerja 3.488 dan tersebar di 36 unit kerja seluruh Indonesia.
bisa. Next. Iya Pak, silakan Pak. Nah, ini peta wilayah operasi dari perusahaan kami Pak. Jadi dari ujung Sumatera sampai di ujung Papua kami tersebar, plus ada satu yang di luar negeri ya Pak, di Kuwait. Nah, posisi saya di Lombok Pak, di NTB bawah. Tapi sekarang lagi di Kalimantan Barat. Ya, mungkin Mobile berarti Pak. ya, ya, Pak. Iya. Next Pak. Ya, silakan Pak. Next. Oke, next. Nah, dari survei 2023 Pak, dari Badan Pusat Statistik, di sini temukan memang pembangkit listrik Indonesia ini masih didominasi sama PLTU ya Pak. Di mana PLTU itu penggeraknya steam, dan yang menghasilkan steam itu boiler. Jadi kurang lebih 66% pembangkit listrik Indonesia ini mempunyai peralatan utama boiler. Namun ada beda-beda Pak. Ada yang boiler stoker, ada boiler CFB atau yang biasa kita sebut circulating fluidized bed, atau terus ada boiler BFB, bubbling, dan ada pulverizer. Mungkin perbedaannya ada di sisi jika dia stoker Pak, dia tidak ada material yang mengitari boiler tersebut. Kalau yang CFB dia ada material bed yang mengitari. Kalau yang bubbling ini ada material bed tapi dia tidak sampai mengelilingi area furnace dengan cyclone ya, tidak mengitari, dia cuma ada di area furnace dengan ketinggian tertentu. Kalau pulverizer tidak ada. Mungkin ini secara umum, mungkin teman-teman juga ada yang sudah paham juga atau ada yang bergelut di bidang boiler juga. Namun di sini saya mau coba gali di sisi refraktorinya. Kurang lebih 4 tipe boiler tersebut mempunyai masing-masing membutuhkan refraktori di masing-masing areanya ya. Kalau yang di PC yang paling sedikit, kalau saya tidak salah itu dia di hoppernya. Makanya dari pengalaman project tadi belum ada PC juga karena PC kurang lebih membutuhkan refraktori yang sedikit. Mungkin bisa di next Pak. Siap. Pertama, boiler pada PLTU saya coba jelaskan soal apa sih peran boiler di PLTU ini Pak. Bisa di next. Nah, dari siklus PLTU kita bisa lihat peralatan utama boiler itu ada sebelum mengalirkan tenaga kalor ke turbin ya Pak. Jadi untuk siklusnya sendiri bisa kita lihat dari air, entah itu dia air sungai kalau di Berau, Sintang, Sanggau, atau kalau di Jeranjang, Baru, Labuan Angin itu semuanya dari laut itu dialirkan ke water treatment nanti dialirkan lagi ke boiler feed pump naik ke boiler. Nah di sini jalur air ini mengitari boiler dan dipanaskan oleh pembakaran ya Pak. Baik itu dia pakai MRC, LRC, atau mungkin kalau tidak salah ada di Sembalie, di MTB itu malah memakai biomasa. Informasinya 100% tapi saya belum gali lebih jauh seperti apa kira-kira boilernya itu. Jadi ada macam-macam pembakaran juga, ada macam-macam bahan bakar yang dipakai. Terus lari ke turbin dan dari turbin menghasilkan listrik untuk disebarkan ke masyarakat. Itu untuk siklus dari PLTU. Next Pak. Nah menurut Muin, itu boiler merupakan mesin kalor yang mentransfer energi kimia untuk menjadi kerja ya, menjadi usaha. Terus saya kutip lagi dari Yohana dan Aska Bulyamin, itu ketel uap, boiler itu ketel uap berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk menghasilkan steam. Nah, untuk boiler sendiri ada beberapa jenis Pak. Yang pertama itu pulverizer, circulating fluidized bed, dan boiler stoker. Nah, sebelah kanan ini gambar untuk boiler circulating fluidized bed. Jadi di sini ada furnace.
mungkin ada pointer ya Pak ya? Ada, silahkan gunakan Pak pakai ini. Inut. Bisa Bapak, bisa share. Ya. Diklik aja Pak. Kalau sebentar. Kalau dari saya bisa. Kalau dari Pak Christian bisa nggak? Masih belum bisa sih Pak. Oh, sebentar. Harusnya bisa. Sebentar Pak, auto. Ada yang minta mungkin dari ini, dari Pak Christian. Oke Pak, silahkan. Mungkin dari ini. Bisa ya Pak ya? Oke, silahkan Pak. Nah, udah nanti Pak. Terima kasih. Ya. Di sisi kiri ini ada furnace. Terus material bednya, saya coba ceritakan soal pergerakan material bed di area boiler. Jadi material bednya dari furnace dia dihembuskan untuk mengitari cyclone. Dan dari cyclone di sini dia jatuh ke bawah dan dikembalikan kembali ke furnace. Jadi dia disebut circulating. Dia mengalir di area furnace sampai dengan cyclone. Untuk pembakarannya sendiri di bawah sini ada burner. Ini saya pinjem drawing dari PLTU Bengkayang, Pak, yang sementara proyek ini. Burner di sini di bawah, terus ada windbox masuk sisi udara, kemudian dihembuskan lewat nozzle-nozzle kecil naik ke atas. Yang material bed tadi yang mengitari boiler tadi akan jatuh ke area cyclone dan kamar dan silpot, dan yang flue gasnya akan naik ke atas ke area outlet duct dan akan dialirkan ke ESP atau kalau di sini penangkap asap sebelum ke stack untuk atmosfer. Kurang lebih pergerakan dan jalur udara panas yang di boiler seperti itu Pak. Mungkin bisa kita lanjut. Bisa naik Pak. Pak Anu bisa. Bisa. Oh iya, bisa ya Pak. Ya, itu sebelah kanan. Oke. Nah. Sekarang kita mulai masuk ke refraktori ya Pak ya. Nah, refraktori ini adalah satu material yang mampu menahan api atau suhu sangat tinggi secara terus-menerus tanpa berubah ya. Itu secara sederhana saya sampaikan. Jadi dia bisa bertahan dalam suhu tinggi tanpa mengubah bentuk maupun propertiesnya. Dan juga bisa tahan terhadap abrasi seperti pergerakan material bed tadi. Terus korosi seperti kandungan kimia dari bahan bakar maupun tahan terhadap impact ketika ada benda padat yang menumbuk ya. Nah, untuk dari ASTM sendiri di situ didefinisikan memakai ini Pak, batasan temperatur. Jadi dia bisa disebut refraktori ketika dia tahan suhu di atas 538 derajat Celcius tanpa merubah bentuk Pak. Tanpa merubah struktur dan bagian. Secara sederhana refraktori itu berdasarkan produksinya dibagi menjadi dua Pak. Ada yang shape, ada yang unshaped. Shape di sini keluar dari pabrikan dia sudah berbentuk sesuai dengan keinginan kita. Untuk yang gambar kecilnya itu dia brick refraktori, yang agak besarnya itu precast. Jadi dia bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan konsumen dari manufaktur. Dia membentuk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, sementara yang unshaped ini dia dalam bentuk powder Pak. Jadi dia kayak semen yang biasa kita pakai untuk bangun rumah, jadi powder nanti dicampur dengan air dan bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Coba. Nah, di mana sih area refraktori di dalam boiler? Di dalam boiler sini ada di area windbox. Ini yang kiri bawah. Mengelilingi di dalam windbox ini ada nozzle untuk sisi roofnya dan ada cup yang dia untuk melindungi cup di dalamnya. Terus di area sini ada furnace dengan wing wall atau biasa disebut laten. Di sini ada superheat dengan evaporator. Jadi ada yang masih dalam bentuk air dan sudah ada yang
dalam bentuk steam superheat. Terus di sini area cyclone dan di sini area outlet duct atau gas duct atau flue duct. Masing-masing unit biasanya memanggilnya berbeda-beda, Pak. Jadi saya coba sebutkan yang saya pernah dengar di unit-unit yang pernah saya datangi. Terus ini untuk area downcomer, area jatuhan material bed tadi dari cyclone. Dan ini area return leg. Kegagalan refractory, ini kita mulai masuk ke apa sih load atau apa sih beban refractory dalam boiler tersebut di masing-masing area. Sebelum lebih jauh, saya coba gambarkan secara sederhana dulu. Di area windbox ini dominan loadnya itu ada thermal shock dengan chemical attack, karena di sini ada pembakaran. Di awal startup boiler itu ada pembakaran memakai HSD atau memakai solar atau B30. Di sini akan terpapar zat kimia sehingga diharapkan refraktor yang terpasang di sini bisa tahan terhadap chemical attack. Terus yang di windbox-nya itu bisa tahan terhadap thermal shock karena ada udara pembakaran dari burner dan ada udara PA yang temperaturnya sangat jauh berbeda dari temperatur burner, sehingga di sini ada thermal shock yang cukup tinggi. Terus di area furnace di sini seperti kita bahas sebelumnya ada material bed yang bersirkulasi di sini, sehingga di sini ada abrasi juga. Mohon maaf Pak, tadi lagi sepi sih di sini kok. Jadi nggak apa-apa, nggak begitu berisik kok. Ya Pak, ini kebetulan ini tempat yang paling dekat dari site, jadi nggak apa-apa, kita masih oke, masih bisa mendengarkan. ya Lanjut baik. aja ya. Di sini ada di area furnace ini ada abrasi dengan ada keterangan temperatur yang tinggi juga, dan bisa jadi ada impact Pak karena di temuan di lapangan itu kadang ada material asing yang terbawa oleh coal feeder, terbawa oleh batu bara, sehingga di sini bisa jadi ada impact. Bagaimana Pak kalau misalkan ada yang bertanya apakah kita tampung dulu atau bisa? Tampung aja dulu Pak, ditampung nanti baru kita ada sesi iya itu. Diselesaikan dulu presentasinya Pak. Mohon izin lanjut. Ya. Terus di sebelah atasnya lagi ada wing wall. Di sini lotnya ini abrasi. Terus di area cyclone juga ini abrasi yang sangat tinggi. Nah, terus kembali ke seal pot ini dia kembali ke thermal shock karena di sini ada udara dingin dari ada yang sebutnya HPFF, ada yang sebutnya RA. Jadi dia udara untuk mendorong kembali material bed kembali ke furnace. Di sini ada thermal shock juga yang tinggi. Nah, di area cup dia selain menahan abrasi maupun temperatur tinggi maupun impact, dia juga harus bisa mentransfer panas ke cup. Jadi dia ada ganda nih, ada fungsi gandanya sekalian mentransfer panas ke cup. Lanjut. Ini Pak, 5 faktor yang bisa mempengaruhi kondisi refraktori dalam boiler kita ya. Itu yang pertama saya coba sampaikan dari sisi desain. Ketika kita memasang refraktori sesuai dengan desain yang dibutuhkan oleh boiler, itu akan jadi lebih tepat guna. Saya coba putarkan video ini Pak. Oh, videonya nggak bisa di play ya Pak di sini Pak ya? Diklik aja coba. Tadi mungkin hanya PPT aja. Ya udah. Nanti coba saya sambil kirim ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Jadi di video ini sebenarnya mau memperlihatkan ada titik-titik abrasi dari pergerakan material bed di CFD ya. Nah, kebanyakan itu titik abrasinya di sisi
wing wall tadi, di sisi wing wall dengan di sisi cyclone. Ya, orang biasa sebutnya target zone. Di sini dia berputar cycling di sini, Pak. Jadi akan ada gerusan yang cukup hebat di sini. Nah, itu menjadi satu pertimbangan untuk memasang refraktori. Bisa. Oh, ternyata bisa ya, Pak? Bisa. Iya, ya. Kita coba lihat dulu. Ini ada cyclone, condition chamber. Ini cup-cup support kit di atasnya. Ada inlet udara. Nah, itu ketinggian dari material bed. Nah, dia dihembuskan udara. Nah, kita lihat di sini pergerakan material bednya. Ini ada velocity yang cukup besar di sisi cyclone. Sayangnya nggak bisa dipercepat ya, Pak. Itu ada dikasih warna untuk melihat pergerakan particle speed dengan particle velocity-nya. Nah, untuk yang warna merah itu dia semakin tinggi speed-nya. Jadi secara umum speed yang beban abrasi yang cukup tinggi itu berada di cyclone. Makanya kalau proyek paling pertama diperhatikan itu cyclone, jadi dia sudah tergerus habis. Nah, ini diambil datanya, Pak. Area-area yang moderate sampai sudah rawan atau ini sudah berbahaya. Erosinya, tingkat erosinya sudah lebih tinggi. Kurang lebih itu, Pak, gambaran untuk beban keterkaitan desain boiler terhadap pemilihan material refraktori. Selanjutnya dari sisi anchoring, Pak, satu struktur besi yang berguna untuk memegang struktur refraktori. Nah, ada beberapa temuan, Pak, di lapangan di mana besi itu menumpuk seperti ini atau membentuk seperti mesh, ya, seperti jaring-jaring, seperti kawat. Terus ada, kalau ini umum, Pak, temukan di lapangan memang beberapa manufaktur boiler memasang angkornya di cup. Nah, untuk dari sisi API 936 tidak menyarankan untuk ada stud pin di cup. Untuk yang direkomendasikan itu ada yang V angkor dengan Y atau Y angkor dengan ukuran sesuai sederhananya
dia bisa mengambil ukuran panjang 2/3 sampai 3/4 dari ketebalan refraktor yang akan dipasang. Jadi teman-teman di lapangan atau teman-teman yang di unit sudah bisa mengestimasi kebutuhan, oh saya mau mengerjakan refraktori di area ini, ketebalan segini, material angkor yang saya butuhkan bisa diambil di range antara 2/3 sampai 3/4 ketebalan tersebut. Untuk jumlahnya juga sudah bisa diestimasikan. C ini adalah ketebalan refraktorinya, jadi jarak antar angkornya itu sama dengan C, sama dengan ketebalan refraktori. Dan gambarannya seperti itu Pak untuk yang anchoring sistemnya dari refraktori. Jadi tidak perlu sebanyak ini, tidak perlu seramai ini karena akan mengakibatkan crack Pak. Dalam operasinya nanti akan mengakibatkan crack karena banyaknya titik-titik ekspansi dari besi-besi yang kita pasang. Yang berikutnya adalah pemilihan refraktori yang tidak sesuai. Nah, tadi kita sudah bahas dari desain, terus dari pemegang strukturnya, yaitu anchoring sistemnya. Sekarang kita ke pemilihannya. Nah, ketika kita sudah tahu area mana yang abrasi, area mana yang thermal shock, area mana yang butuh impact, itu dari situ kita bisa memilih ke manufaktur refraktori. Material apa sih yang saya butuhkan. Nah, dalam kualitas material itu perlu diperhatikan lotnya ya Pak, lot dari masing-masing area. Nah, ini contoh lining refraktori. Ini lining ini adalah struktur refraktori yang sudah mengalami thermal shock dengan abrasi. Thermal shock dia akan spalling sisi luar, spalling sisi surface atau sisi yang terkena panas. Nah, terus yang untuk mengalami hotspot itu ada crack-crack yang cukup banyak sehingga ada penetrasi panas, dan kita ngambil dan pakai termograf itu akan tampil titik-titik panas, titik-titik yang melebihi 120 derajat sampai 200 derajat. Kalau yang kemarin di sini di PLTU Bengkayang ada yang sampai 225 derajat. Terus ke poin ketiga adalah metode instalasi. Jadi kita sudah tahu beban apa yang ditanggung sama refraktori tersebut, kita sudah tahu material apa yang dibutuhkan. Kita perlu tahu juga metode apa yang dipakai, karena masing-masing material mempunyai syarat atau metode yang berbeda yang direkomendasikan manufaktur. Saya boleh izin sebentar Pak, mau komunikasi dengan pihak ininya. Baik, monggo Pak. Ya, baik, kita sambil menunggu ini dari Pak. Mungkin sambil menunggu nanti silakan mau raise hand dulu. Ini sudah ada beberapa chat pertanyaan. Jadi kita selesaikan dulu presentasi. Mohon maaf Pak, ada Bapak. Santai aja. Ya. Lanjut Pak. Jadi ada metode yang ditentukan oleh manufaktur Pak, terkait dengan kekuatan refraktori yang akan dihasilkan. Jadi di situ ada anchoringnya seperti apa, terus metodenya seperti apa, baik itu dia di casting, dia di gunning maupun dia di ramming. Casting ini semacam ngecor biasa ya Pak ya, di rumah, dicor seperti dipuring, dituang aja ke medianya. Terus yang gunning ini dia memakai nozzle gun, air dan udara. Dia akan menyemprotkan material kastabel tadi ke titik-titik instalasi.
Terus selanjutnya itu ada metode ramming. Masih ada satu lagi Pak, ada metode shotcrete. Itu sama kayak gunning tapi bedanya dia mixing airnya di luar ya. Terus metode ramming ini, ramming dia semacam memberikan impact. Jadi materialnya beda sendiri Pak, dia material plastis. Ya, seperti kalau kita lihat mainan anak-anak itu Play-Doh Pak, seperti Play-Doh. Jadi dia sudah mudah dibentuk, jadi tinggal diberi impact ke area instalasi. Untuk metodenya juga kita harus memastikan bahwa metode yang akan digunakan atau yang akan dilaksanakan dalam proses instalasi itu sesuai dengan manufaktur ya Pak, sesuai dengan manufaktur. Lanjut. Poin keempat itu dry out. Nah, dry out ini adalah proses memanaskan, proses mengeluarkan air dari refraktori. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama itu setelah kita install itu ada namanya curing. Curing itu kalau dari API 936 dia di minimal 12 sampai dengan 24 jam. Tapi di masing-masing manufaktur pun ditemukan di lapangan ada yang berani di 12, berani di 14. Itu kita tetap bisa mengikuti rekomendasi dari manufaktur tersebut sesuai, tapi ada note ya, ada note atau semacam prosedur dari yang dikeluarkan oleh manufaktur. Nah, ini yang sering mengalami perdebatan di lapangan Pak. Contoh kasus, satu pembangkit sudah diharapkan oleh sistem, gitu. Kebanyakan di lapangan seperti itu sudah diharapkan oleh sistem sehingga membutuhkan durasi pekerjaan refraktori yang lebih singkat. Nah, ini kadang RDO ini kadang dikesampingkan atau bisa dibilang untuk mencapai tujuan supply system, RDO ini diminta untuk dipersempit gitu, dipersempit jamnya, karena kalau konvensional saja material castable dengan 2.3 bulk density, 2.3 ton per meter kubik itu dia membutuhkan waktu kurang lebih 48 sampai 68 jam. Nah, itu menjadi satu kendala juga di bidang kelistrikan karena kebutuhan sistem, lebih banyaknya di kebutuhan sistem. Sehingga ini sering menjadi bahan diskusi di ujung instalasi. Jadi ini harapannya kita sudah sadar karena ini satu proses untuk mengamankan material kita Pak, untuk mengamankan refraktori kita. Jadi dari awal kita sudah pelajari benar-benar desainnya, kita pastikan benar-benar materialnya pas dengan desain tersebut, kita pastikan juga metode instalasinya pas dengan rekomendasi dari manufaktur. Namun ketika yang RDO ini kita kesampingkan, akan menyebabkan spalling Pak, atau kalau explosion. Jadi ada ledakan karena adanya tekanan steam yang cukup besar akibat ramping rate temperatur yang cukup tinggi, cukup signifikan. Ini yang jadi sering di lapangan itu sering menjadi bahan diskusi. Terus yang terakhir itu di operasional boiler. Jadi ketika kita sudah semua menjalankan prosedur tersebut dengan baik, operasional boiler juga bisa mempengaruhi. Contoh kasus yang saya hadapi di Labuan Angin itu ada kontaminasi solar yang tidak terbakar di area burner sehingga dia penetrasi ke dalam lining burnernya. Terus ada clinker di baru, kalau ini clinker ada semacam jelaga-jelaga pembakaran yang tidak sempurna di area burner. Nah, pola operasi juga sangat menentukan ketahanan dan kehandalan dari sisi refraktori. Yang awalnya mungkin didesain velocity-nya 4 meter per second akibat adanya pengaturan udara PA dan SA yang mungkin sudah tidak salah Pak. Mungkin di kebanyakan di lapangan gitu Pak, di prosedur di manual book sudah sesuai dengan bukaan di lapangan.
tapi tidak tercapai, sehingga teman-teman di lapangan mencoba setting di luar manual book tersebut, baru tercapai combustionnya, tapi ada velocity yang meningkat. Nah, itu juga yang banyak bahan diskusi lah Pak ketika kita di lapangan. Nah, ini kita coba mulai pelan-pelan masuk ke standar API 936 Pak, tapi untuk di sesi ini mungkin saya ngambil garis besarnya aja Pak, poin-poin apa sih ketika kita menjadi user atau ketika kita menjadi pengawas project refractory, apa sih yang perlu kita perhatikan. Ini berguna buat teman-teman di baik itu di PLTU, baik itu di pabrik semen, terus di petroleum atau di Pertamina, dan di smelter mungkin teman-teman ada juga. Nah, ini semua bisa berlaku Pak. Pokoknya untuk pekerjaan refractory bukan cuma di boiler, bukan cuma di pembangkit, tapi bisa di industri-industri lain tadi yang saya sebutkan. Nah, ini untuk kesimpulannya ada 8 Pak. Dokumentasi, material kualifikasi, aplikator juga dikualifikasi, instalasi, pengawasan instalasinya, terus ada pengujian instalasinya, dan ada dry out, sebelum dry out, pengecekan sebelum dry out, terus dry out, dan pengecekan setelah dry out. Untuk responsibility-nya kurang lebih saya sederhanakan seperti gambar di samping ini Pak. Jadi orang yang mempunyai boiler atau orang yang kita sebut user itu memberikan desain boilernya ke manufaktur untuk manufaktur pelajari dan memberikan rekomendasi material apa yang cocok. Nah, di beberapa PLTU saya temukan ada yang lengkap Pak, lengkap di manual booknya, bahkan sudah tertera material apa yang dibutuhkan. Kebanyakan bukan nama material, tapi kebanyakan lebih ke mechanical properties atau chemical properties. Dia sudah set di situ, sehingga itu bisa menjadi acuan untuk manufaktur merekomendasikan material apa yang akan diberikan. Nah, setelah direkomendasikan ke user ini akan melibatkan inspektor untuk ini loh, rencana kegiatan instalasi refractory, tolong dikawal dengan baik sesuai dengan standar. Mungkin seperti itulah. Jadi user memberikan desain, manufaktur memberikan rencana instalasi dan material apa aja. Nah, untuk yang inspektornya akan melakukan quality controlling dan reporting ke user. Kita bedah dari sisi dokumen. Dari dokumen yang kebanyakan di lapangan itu cukup kita memberi 2, kalau memang bisa mendapatkan 2, yaitu pertama adalah desainnya. Desain ini mungkin bisa dibedah di sisi drawing, maupun kalau ada kesempatan memang kalau tidak ada drawingnya mungkin bisa ngecek aktual di lapangan. Terus yang berikutnya adalah spesifikasi. Di sini spesifikasi kalau bisa di zoom. Nah, di sini ada Nah, di spesifikasi di sini ada nih, ada mechanical properties dari material untuk area mana. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ada cold crushing strength, ada di 100. Ini saya pinjam juga drawing dari PLTU Bengkayang. 110, ada yang 90. Terus untuk yang middle atau refractory lightweight itu ada juga spesifikasinya di sini. Untuk diberikan ke manufaktur. Sederhananya ya kita minta seperti ini, sesuai desain boiler kami. Nanti manufaktur akan mempelajari dan mencoba menawarkan material sesuai dengan desain yang kita minta. Poin pertama, terus poin kedua, kualifikasi material. Nah, kualifikasi material ini tahapan di mana kita menguji material tersebut. Jadi manufaktur memberikan
rekomendasi material dengan datasheet yang mereka punya, ya. Datasheet yang mereka punya, artinya ada nilai-nilai mechanical properties yang akan dicapai ketika bapak-bapak memasang material kami kayak gitu. Nah, tapi di standar API dituntut untuk diuji. Jadi oke, dari manufaktur sudah memberikan datasheet, kita tetap melakukan pengujian yang di lab independen ya, Pak. Kalau ini sebagai contoh ada 5 yang bisa diuji. Yang poin 5 ini mungkin workability index ini untuk plastis refractory. Yang refractory yang kayak Play-Doh tadi. Nah, yang 4 ini biasanya diuji untuk material yang castable. Itu PLC, permanent linear change, memakai standar ASTM C113. Ini adalah pengukuran susut ya, pengukuran susut atau renggangnya material dalam kondisi temperatur pada pembakaran temperatur berapa. Terus ini density, kepadatan, terus ini CCS atau cold crushing strength, kuat tekan dari material tersebut, dan yang ketahanan abrasi atau abrasion loss ini pakai. Semuanya sudah ada link dengan standar ASTM juga. Untuk ukuran-ukuran spesimennya ini sudah kurang lebih di Indonesia ada Pak, di Balai Besar Keramik. Kita sudah sering melakukan pengujian di sana dan mereka juga sangat antusias untuk mengembangkan bagaimana sih pekerjaan refractory di Indonesia ini bisa dilayani sama Balai Besar Keramik dengan standar-standar yang berlaku. Jadi ada ini pengujiannya, ada abrasi, PLC, density, CCS, ada ukuran berapa banyak spesimen yang dibutuhkan, dan ukuran spesimen yang dibutuhkan. Nah, ini metodenya kita user atau pihak terkait yang mempunyai boiler atau mempunyai smelter atau mempunyai industri semen, itu bisa datang ke manufaktur untuk sampling Pak, random sampling. Jadi material yang akan dikirimkan ke kita itu kita random sampling untuk mengambil sampel dan membuat spesimen untuk dikirimkan ke Balai Besar Keramik. Syaratnya harus memenuhi TDS yang dijanjikan di awal. Jadi ada datasheet yang disampaikan di awal itu. Hasil pengujian di Balai Besar Keramik ini harus memenuhi nilai-nilai tersebut, baru kita bisa anggap dia layak kirim. Nah, ini contoh lembar pengujian. Di sini pengujiannya abrasion resistant. Jadi ada spesimen ditimbang, terus diberikan pressure ya, pakai SIC 36 atau 24. Terus di hasil dari nembak memberikan tekanan abrasi di sini ditimbang kembali untuk menghitung berapa berat yang hilang. Nah, berat yang hilang itu merupakan nilai dari abrasion loss. Secara sederhana saya gambarkan seperti itu Pak untuk yang kualifikasi material. PLC ini dia ngukur panjang sebelum dan setelah, mengukur dimensional spesimen sebelum dibakar dan setelah dibakar. Terus density ini mengukur volume dengan berat. Kalau yang CCS ini mengukur ketahanan tekan, force dari material. Nah, pengujian pekerjaan berikutnya itu pengujian pekerjaan instalasi. Nah, di sini sebelum kontraktor menunjukkan bahwa standar kualitas yang ditentukan akan dipenuhi menggunakan material tersebut, harus dilakukan pengujian personil dan peralatannya. Jadi bahkan dari sisi material tadi sudah oke, sudah lolos uji, sudah siap kirim. Tahapan selanjutnya itu adalah kita menguji orang-orang yang bakalan melakukan instalasi di sana, di proyek tersebut. Jadi di sini memastikan bahwa orang-orang tersebut sudah paham terhadap standar operasionalnya dan konsisten dalam menjalankan itu. Jadi di sini ada semacam simulasi, Pak, semacam simulasi instalasi. Jadi kita buatkan, kalau di contoh lembar kerja ini kita buatkan sebisa mungkin mendekati kondisi aktual di lapangan.
Kalau ini kemarin kami project di PLTU baru, Pak. Jadi kita mengikuti dimensi dari cupnya, terus anchoring sistemnya seperti apa di sana. Terus kita coba uji aplikator tersebut untuk memasang. Nah, ada beberapa temuan ini, contohnya kayak di roof ada yang kopong, ini kita catat orang-orang tersebut yang tidak qualified untuk tidak dilanjutkan, atau kita memberi kesempatan mencoba sekali lagi. Terus kita lanjut. Nah, pengawalan dan pengawasan instalasi. Di sini guna inspektor dengan owner itu bisa memastikan, karena ada banyak proses, Pak, dalam instalasi, baik itu dari pembongkaran material lama, terus surface preparation-nya, sampai dengan liningnya. Liningnya biasanya ada, kalau di sisi-sisi yang thermal shock atau di sisi yang tidak ada cup itu, kebanyakan dia memakai 2 lining. Satu lining untuk menjaga load, satu lining untuk menjaga temperatur untuk tidak keluar shell. Nah, ini kita perlu perhatikan anchoringnya seperti apa, lining untuk ini insulation castable-nya seperti apa, apakah sesuai dengan dokumen yang di awal tadi, dokumen yang telah disepakati oleh manufaktur dengan owner ya, Pak. Pak, saya izin sebentar lagi, Pak. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Pak. Saya lanjutkan. Jadi kita mengawasi proses instalasinya, baik dari lining, anchoring, maupun dari ekspansi. Nah, yang biru-biru ini ekspansinya. Nah, di lapangan kadang memakai triplex, kadang memakai ini fiber bebas. Itu tidak ditekankan. Yang penting sesuai dengan standar manufaktur tadi yang di awal, di dokumen awal tadi. Ketika dia sesuai, tidak menjadi masalah. Terus ukuran membuat moldingannya juga, terus ini proses gunningnya juga, ini ada standar tersendiri. Nanti kalau memang tertarik dengan materi refraktor ini, nanti akan kita sesi-sesi berikutnya mungkin akan kita lebih detailkan gimana sih si gunning, gimana sih si casting, seperti itu. Nah, ini pengujian berikutnya adalah pengujian sesuai instalasi atau yang biasa kita sebut as install test. Jadi ada spesimen yang kita buat pada saat instalasi. Jadi tadi kita sudah menguji sebelum dikirim, uji orangnya, terus mengawal proses instalasinya. Nah, di instalasi tersebut juga kita ngambil spesimen lagi, Pak. Kita ngambil spesimen untuk mengetahui mechanical properties aktual yang terpasang. Jadi kita ngambil sampel di area, misalkan ini kalau di gambar ada area dan kamar, area seal pot, area return leg, nah kayak gitu-gitu. Kita ngambil semua area-area tersebut, kita ngambil spesimen untuk kita uji kembali, kita uji ke lab independen tadi. Sementara di Indonesia baru 1, Pak, di Balai Besar Keramik di Bandung. Sama kita ngujinya sama di 4 poin tadi, yang cold crushing strength, bulk density, PLC atau permanent linear change, terus yang abrasion resistant, itu kita uji lagi. Nah, data di sini ada, kalau dari API ada ini, Pak, ada toleransi, karena kondisi aktual di lapangan beda dengan kondisi yang waktu kita pengujian material. Di situ ada toleransi sebesar 10% dari nilainya. Dan nanti ketika dia masuk, contoh kayak ini, dari tadi yang 100 jadi 98, itu masih bisa diterima. Jadi setiap area dengan mixingan yang berbeda itu kita ngambil spesimen untuk dilanjutkan ke pengujian lab. Sudah di poin 5, sekarang di poin 6 itu, nah, pengecekan sebelum RDO. Pengecekan sebelum RDO ini hasil instalasinya, Pak, hasil instalasi di lapangan, kita cek kembali apakah ada
temuan secara visual, secara ini pengujiannya pakai hammer test Pak, dengan visual inspect. Apakah ada segmentasi yang tidak terisi penuh? Bisa kita bedakan dari sound test, ya. Kita bedakan dari sound test maupun dari semakin tingginya jam terbang juga kita semakin tahu bedanya suara dia ketika dia kopong atau suara dia ketika dia padat, itu bisa kita kenali lah ketika di lapangan. Ini pengecekan sebelum RDO itu ke sisi struktur, ke sisi kesolidan dari instalasinya, dan sekalian juga dari sisi safety-nya, Pak. Karena di situ kita keliling boiler, di dalam boiler kita memastikan bahwa sudah tidak ada material asing yang ada dalam boiler karena akan dibakar boiler. Nah, setelah poin 6 ini kita lanjut ke poin 7, itu RDO. Nah, RDO itu pemanasan awal refraktori yang baru diinstal dengan kenaikan temperatur tertentu untuk mengeluarkan kadar air bebas dan kadar air kimia. Di sini ada 2 poin Pak, kadar air bebas dan kadar air kimia yang akan dikeluarkan dalam proses RDO tersebut. Nah, bayangkan kira-kira ketika kalau di refraktori yang konvensional mungkin di 150 itu air bebas akan keluar Pak, air bebas temperatur 150, air bebasnya akan keluar. Nah, itu di hold biasanya sampai 15 jam. Terus yang 350 itu biasanya dia di chemical water, air kimianya. Nah, ketika ini yang kita hilangkan untuk mengejar sistem tadi, ada peluang terjadi yang gambar sisi kiri, ada peluang terjadi. Itu di mana ada akumulasi steam dari air, karena air kan membutuhkan poros ya Pak, membutuhkan pori-pori untuk keluar. Nah, ketika dia pemanasannya cukup cepat, akan ada akumulasi tekanan di dalam lining refraktori yang diakibatkan oleh steam tadi, sehingga mendorong si surface refraktori tersebut hingga pecah. Nah, ini yang biasa kita sebut explosion. Nah, ketika ini bisa 2 Pak, kita bisa ngikutin dari manufaktur. Jadi kadang di lapangan itu ada diskusi kembali sebelum RDO. Ada enggak yang bisa dipercepatan? Nah, itu bisa dieksekusi juga. Yang penting dari owner dan dari manufaktur sepakat, dan dari manufaktur meyakinkan bahwa tidak adanya percepatan ini tidak akan mengurangi kualitas maupun tidak akan menyebabkan explosion. Sudah diperhitungkan oleh engineering manufakturnya. Nah, pengecekan post RDO atau setelah RDO ini kita lakukan juga Pak. Kalau ini proyeknya di baru kemarin, jadi kita memastikan tidak ada kejadian yang tadi, yang spalling atau yang crack-crack yang di luar kewajaran. Kita keliling lagi di dalam boiler untuk memastikan lining-lining tersebut bebas dari masalah-masalah yang tadi kita jelaskan. Kalau ini proyek di baru. Ini udah penutup Pak. Ini waktu pengujian di Balai Besar Keramik, ini waktu menguji installer bagaimana dia nge-mix, bagaimana dia nge-gun. Terus ini waktu inspect di, kalau nggak salah di Sanggau atau Sintang. Terus ini pengujian cold crushing strength, ya, jadi ditekan. Mungkin dengan dokumentasi ini mungkin sudah berakhir Pak. Oke, baik Pak. Jadi mungkin saya pindah ininya ke ini. Baik, terima kasih atas paparannya. Jadi kita buka forum diskusi. Ini saya pindah sebentar nih. Saya ganti dulu ininya pointernya. Oke. Nggak bisa ya saya benar. Oke. Ini saya end dulu. Oke, end show. Oke. Baik.
Kita lanjutkan untuk forum apa itu? Kita stop itu. Jadi ini ada beberapa yang tanya ini dari tadi dari monggo kalau yang raise hand silahkan. Jadi alhamdulillah menarik sekali dari paparan dari Pak Kris ya terkait dengan apa itu boiler. Nah ini ada yang tanya Pak, ini dari angka nih. Baik, yang pertanyaan yang tanya ini izin tanya Pak Kris, berapakah ukuran ketahanan pertama pada refraktory agar steam yang dihasilkan tinggi pada suatu boiler? Gitu. Mohon diulang, Pak. Ya, baik. Ini ada yang tanya, izin tanya Pak Kris ya, berapakah ukuran ketahanan pertama pada refraktory agar steam yang dihasilkan tinggi pada suatu boiler? Di chat. Ya, Ya. terima kasih Pak. Mungkin saya coba ulangi pertanyaannya, berapa Ukuran. ketahanan pertama? Berapakah ukuran ketahanan pertama pada refraktory agar steam yang dihasilkan tinggi pada suatu boiler? Dari segi temperatur, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya mungkin dari segi temperaturnya. Mechanical properties apa yang menentukan hasil dari steamnya, hasil temperatur steamnya. Supaya menghasilkan steam temperatur yang tinggi, Pak Kris. Ya, itu. Untuk di refraktory ada yang kita sebut kekuatan mekanikal yang disebut itu ini Pak, thermal conductivity. Jadi kemampuan satu material refraktory untuk mentransfer panas ke cup. Nah itu tergantung lagi Pak, kalau ditanya berapanya, kita harus menghitung terkait temperatur surface, terus ketebalan refraktorinya seperti apa, dengan harapannya temperatur airnya di titik itu berapa. Itu yang perlu kita tahu dulu nilainya, sehingga kita bisa menentukan dengan ketebalan refraktori segini atau dengan thermal conductivity segini akan efisien nih ke pembakaran atau pembuatan steam untuk temperaturnya yang tercapai. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab kalau yang. Baik, terima kasih Pak. Ini tapi nggak ada namanya ini kode ininya. Jadi kode ini nggak apa-apa. Semoga nih bisa menjawab ya. Ini pertanyaan nggak ada yang raise hand nih kayaknya. Ini pertanyaan selanjutnya Mas Kris ya. Dari Rahmat Afandi nih. Jadi izin bertanya, ini untuk unit boiler kapasitas berapa MW ya? Gitu. Pak Kris, Mas Kris. Boiler kapasitas berapa MW ya Pak pertanyaannya? Iya, benar. Nah, sebenarnya untuk standar API 936 ini sudah disampaikan tadi bahwa tidak mengunci ke boiler atau ke semen atau ke smelter ya Pak. Jadi ini betul-betul hanya untuk project refraktory. Jadi entah dia boiler berapa, bisa semua memakai standar ini seperti itu Pak kira-kira. Gambarannya ketika pertanyaannya boiler ini untuk boiler berapa MW ya? Mungkin bisa saya jawabnya begitu Pak. Jadi bisa dipakai ke semua boiler yang memakai refraktory. Baik. Baik, semoga menjawab ya. Terima kasih nih Mas Kris. Semoga Pak Rahmat ya itu ini. Baik, selanjutnya ini dari Mas Kamarudin ya atau Pak Kamarudin ya. Jadi pertanyaannya, apa fungsi dari material BAD? Saya kurang tahu ini ya. Apa fungsi dari material BAD dan apakah ada pengaruhnya terhadap volume material BAD terhadap kapasitas MW dihasilkan PLTU? Jelas tidak Pak Kris? Ya Pak, jelas. Material bed ya Pak. Nah ini. Ya, material bed ya. Bed, ya. Kalau jenis material bed ya. Kalau jenis materialnya biasanya memakai pasir kuarsa ya Pak, atau lempung atau. Nah, namun itu kembali lagi ketika ditanya soal apa tadi pertanyaannya, maaf saya coba baca ulang Pak. Oh iya, soal ini volume material bed terhadap kapasitas MW yang dihasilkan.
Iya. Membahas fungsinya aja ya Pak ya. Jadi ketika fungsi material bed itu kan dia untuk mengalirkan panas ya, panas yang merata karena dia sifatnya bisa menyimpan dan mengalirkan panas yang cukup untuk area-area kondens dengan siklon. Tapi untuk kapasitas MW yang dihasilkan PLTU, saya belum berani menjawab itu, tapi mungkin lebih tepatnya kapasitas yang dihasilkan PLTU itu ketika kita mengikuti banyaknya material bed yang disampaikan oleh manual akan mencapai kapasitas tersebut. Ketika dia ditambahkan, rasa-rasanya tidak akan menambah. Misalkan daya mampu si boiler itu 55 MW, ketika kita nambahin atau kita kurangin, dia akan menjadi 60 itu. Rasa-rasanya saya belum pernah dengar, Pak. Jadi mungkin saya bisa jawabnya seperti itu. Disesuaikan aja dengan manual book. Ketika dia sesuai dengan manual book tanpa adanya penyimpangan operasi, kemungkinan MW yang dihasilkan itu bisa sesuai juga. Baik. Terima kasih Mas Kris. Mungkin Pak Kamarudin ya bisa terpenuhi ya jawabannya dari Mas Kris. Oke, baik, kita lanjut. Ini dari Mas Taufik Hidayat. Itu jadi apakah siklon dengan separator pengertiannya sama dan interact chambernya di sini disebut apa ya? Mengingat sama-sama CFB. Itu. Saya ulang ya. Sudah jelas atau saya ulang lagi? Udah jelas Pak. Paling yang memang di lapangan itu ada penamaan-penamaan yang berbeda Pak. Itu yang kadang apa ya ini kalau misalkan ditanyain soal interact chamber mungkin kalau bisa open mic saya tanyakan dulu itu interact chamber yang Bapak sebut itu yang mana, areanya mana, mungkin kalau cyclone dengan separator itu kurang lebih ada beberapa unit yang saya datangin menyebutnya separator memang Pak. Jadi dia memisahkan antara material bed dengan flue gas. Jadi material bednya ke bawah ke yang ke gambar yang tadi, yang flue gasnya ke atas ke outlet duct tadi. Nah, tapi interact chamber ini saya belum berani jawab nih. Tadi di gambaranku sih vortex ya. Ada lubang tengah di atas cyclone yang menahan material bed ketika masuk pertama, menahan dia naik ke atas. Jadi dia bakalan jatuh ke bawah dan yang flue gasnya naik dari bawah. Tapi mungkin bisa dibantu Pak Taufik, interact chamber ini di area mana mungkin, apalagi sama-sama. Ya, Pak Kris, mohon maaf ini, perkenalkan nama saya Taufik, Pak Kris ya, sama Bapak semuanya. Jadi kami lagi ada Timor 1 project, tepatnya di Kupang, mungkin Pak Kris juga tahu. Jadi penamaannya di sini silpot ya, jadi mungkin mirip-mirip. Jadi interact chamber itu posisinya di bawah, makanya mungkin hanya penamaan, cuman karena beda saja mungkin, tapi konsepnya sama. Begitu. Betul Pak, siap. Makasih Pak Taufik. Kayaknya pernah ketemu juga dengan Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Ya sama-sama Pak. Jadi silpot ya itu biasanya memang di lapangan Pak gitu Pak, penamaannya beda-beda tapi fungsinya sama. Baik, semoga bisa memenuhi jawabannya ya. Akhirnya ketemu di sini ya di webinar ini ya, cuma nggak bisa berdekatan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas pertanyaannya. Jadi ini kayaknya nggak ada yang raise hand ini. Mungkin Pak Dodi nih mau supaya hangat. Ya, jadi baik. Ini kita teruskan dari pertanyaan dari ini itu. Ini dari Mas Agus N. Sidik. Ini jadi ada 2 pertanyaan Mas Kris ini. Yang pertama itu bagaimana prosedur RDO menurut Bapak yang terbaik? Apakah harus menggunakan burner portable, gas atau ASD atau dengan burner existing di unit? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menurut Bapak material terbaik untuk digunakan pada anchor itu apa ya? Di Anchor ya, Anchor. Terima kasih Pak Agus. Jawab pertanyaan pertama soal RDO ya. Nah di sini di API sendiri merekomendasikan untuk memakai burner portable di luar burner system. Jadi kita bisa menentukan titiknya di area mana dan bisa mengisolate panas tersebut. Jadi terus di manufaktur lain pun ketika saya membaca prosedurnya kurang lebih sama Pak. Dia mintanya pakai burner portable atau kalau di stoker biasanya pakai kayu api juga ya. Di lapangan tuh kadang memang
semakin banyak yang kita tidak tahu Pak ketika kita semakin banyak ke lapangan. Jadi kalau dari saya Pak, saya mengusulkan untuk burner portable Pak, burner portable sehingga kita bisa mengisolate area mana yang akan kita bakar dan bisa lebih. Kalau kita pakai burner internal, dia kan di area paling bawah boiler ya, di area paling bawah boiler, sementara bisa jadi instalasinya ada di outlet duct. Jadi temperatur yang kita detect di sana tidak sesuai dengan aktual yang ada di outlet duct. Mungkin seperti itu gambarannya. Untuk yang poin kedua, menurut Bapak material terbaik untuk digunakan pada angkor apa ya? Anchoring di standarnya ada banyak Pak, ada standar dari manufaktur, ada standar dari API, ada standar dari UOP. Nah kalau dari API sendiri, dia tergantung temperatur Pak. Nanti saya coba, Pak Agus juga kayaknya saya kenal juga. Lebih ke ini Pak, SS310 ya, ketika temperatur kerja boiler di 800 sampai 1000 ya, SS310. Terima kasih Pak. Baik, itu. Kalau material tadi sudah ya, Pak Kris ya. Menurut material terbaik. Material yang angkor ya Pak, SS310 angkor. tadi, material angkor. Oke. Baik, terima kasih. Ini semoga bisa terjawab ya untuk Pak Agus ya, Pak Agus Sidik. Ini ada yang kayaknya nggak ada yang raise nih, Mas Kris ya. Gak apa-apa, ada yang pertanyaan yang ini aja. Ini dari Pak Rahmat lagi nih tadi kan, Pak Rahmat Afandi ya, izin bertanya jenis limestone untuk pembakaran di boiler apa ya? Terima kasih gitu ya. Kalau ini pasir kuarsa sih Pak, tadi sama kayaknya dengan pertanyaan Pak. Pertanyaan, oke, itu. Itu dia tidak termasuk dalam refraktori ya Pak ya. Maksudnya ini pertanyaannya di sistem boiler. Iya. Baik, ini Pak Kamarudin tanya lagi, material bed dari jenis apa, Pak? Jenis apa, pasir atau, nah ini maksudnya kan material bednya itu jenisnya dari apa Pak, misalnya kan, atau yang ada yang lain enggak selain pasir kuarsa gitu. Kemarin kami coba mikirin ini Pak, tapi masih tahapan studi ya Pak ya. Kita rencananya memakai alumina, karena dia sifatnya di refraktori itu sifatnya dia bisa baik terhadap transfer heat ya. Jadi ketika kita pakai menjadi material bed, dia erosifnya juga tidak setinggi SIC dan tidak jauh dengan si pasir kuarsa, tapi dia bisa mentransfer panas jauh lebih baik dari pasir kuarsa. Tapi itu masih belum bisa kita ini Pak ya. Tapi untuk sementara sejauhnya pasir kuarsa Pak. Nanti ketika sudah ada hasil studinya mungkin kita pakai alumina. Berarti masih riset ya yang tadi ya, selain pasir itu ya. Betul. Ya, oke. Terima kasih Pak Kris. Oke. Ini dari Pak Ismail Ibrahim nih ya. Penyebab refraktori rusak atau hancur sebagian itu dari apa? Penyebabnya apa sebenarnya gitu ya. Penyebabnya apa? Refraktori rusak atau hancur sebagian itu. Ya, makasih Pak dengan Pak ini Ismail Ibrahim. Ya. Penyebabnya tadi ada beberapa faktor itu Pak, dari yang 5 poin tadi, yang faktor utama itu. Bisa jadi kesalahan desain, kesalahan pemilihan refraktori, kesalahan instalasi, bisa jadi malah pola operasi. Misal ada kebocoran cup, tapi karena permintaan sistem dan waternya masih bisa tercapai, maksudnya produksi airnya dari WTP masih bisa tercapai. Biasa kadang kalau permintaan sistem itu kita lanjut gas terus. Nah itu mengakibatkan juga adanya kontaminasi air di dalam refraktori, sehingga ketika dia dipanaskan, dia menjadi steam di dalam refraktori, dia akan memecah sama kayak kasus RDO. Jadi dia harus mencari celah lagi. Jadi mungkin kebanyakan di lapangan itu crack. Tapi di refraktori wajar Pak kalau crack itu, tapi dia mempunyai batasan. Dia tidak penetrasi jauh ke dalam 2/3 atau 3/4 dari lining, dan lebarnya tidak melebihi 3-5 mm. Jadi crack itu wajar karena nanti dia ada ekspansi juga di situ. Jadi penyebab kerusakannya mungkin itu Pak tadi, yang 5 poin yang di presentasi di awal. Itu yang
paling banyak ditemukan di lapangan. Baik. Nah, baik, ini selanjutnya dari Pak Taufik Hidayat ya. Semoga tadi sudah terjawab ya untuk Pak Ismail Ibrahim. Nah, ini dari Pak Taufik Hidayat. Nah, ini tanya lagi nih. Tadi apa perbedaan pre-RDO sama ini pre-RDO-nya kecil dan RDO itu sendiri. Nah, ada pre-RDO dan RDO sendiri. Ya Pak, di 8 key control tadi ya. Nah, di 8 key control itu pre-RDO ini kita sebutnya ini Pak. Kalau di lapangan itu kita nginspek sebelum RDO. Jadi ada pre, ada RDO, ada post. Jadi kita nginspek sebelum RDO, memastikan supaya lining itu sudah sesuai dengan engineering plan dan sudah siap untuk dilakukan pembakaran. Pertanyaan berikutnya yang ini sih Pak. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana ini menguji yang bentuk fire brick ya dari Pak AJN ini. Jadi bagaimana menguji yang bentuk fire brick itu Pak Mas Pak Suyanto, maaf. Ini Pak Taufik ya. Maaf Pak Suyanto, maaf. Yeah. Pak Kris, terkait pre-RDO tadi, jadi preliminary ya. Jadi di proyek kami ada permintaan dari Sumitomo atau desainer kami itu untuk dilakukan pre-RDO temperatur di 350 derajat. Memang hal ini dulu kelewat, tidak tercapture di saat proposal, sehingga itu ada impact cost-nya. Nah, apakah sesuai dengan API 936 ini mandatori begitu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, kalau pre-RDO yang dimaksudkan dibahas di API 936 itu lebih ke curing time dengan kesiapan lining sih Pak. Lining. Nah, untuk pre-RDO 350 itu sudah masuk RDO sih Pak. Sudah masuk RDO. Nah, nanti mungkin jadi kan kembali lagi kan, di API 936 itu ada keleluasaan. Jadi ketika manufaktur merekomendasikan, kita bisa memakai itu. Nah, tinggal kita coba gali lagi Pak. Kadang memang manufaktur merekomendasikan karena mungkin ada satu dan lain hal pertimbangan mereka sehingga mereka merekomendasikan, tapi kita bisa, maksudnya kita punya hak untuk menggali apa sih goalnya, terus kenapa harus dilakukan seperti itu. Sementara sebenarnya 350 itu sudah masuk di tahapan RDO. Biasanya curing itu kan dia di temperatur ruangan. Makasih Pak Taufik. Wah, ini pengalaman baru Pak Taufik, jadi ajak-ajak pengalamannya Pak. Berarti ini sharing-sharing ini. Betul Pak Sur. Oke, ya mungkin dengan webinar ini saling mengisi kan ya. Itu Pak. Pengalaman baru itu Pak. Ya, jadi untuk furnace lower part terutama di burner position. Jadi kalau untuk RDO, kalau di spek kami sampai dengan 800 degree, dia akan shock temp sehingga akan potensi rusak. Makanya manufaktur menyarankan RDO menggunakan electric heating seperti PWHT ya, PWHT, jadi di temperatur 350 selama 43 sampai 50 jam kurang lebih seperti itu. Makanya ini diskusi aja nih sifatnya dengan API 936 apakah mandatori apa tidak seperti itu. Terima kasih. Kalau di API 936 seperti jawaban yang tadi. Jadi mungkin dia ada pertimbangan khusus dari manufaktur. Oke. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Taufik ya. Jadi oke, baik, alhamdulillah. Jadi baik, yang tadi bagaimana menguji yang bentuk fire brick dari ini Pak AJN, gimana Mas Kris? Ya, pengujian fire brick kurang lebih di API 936 dia tidak menyampaikan ini pengujian untuk apa ya. Jadi dia bentuknya pengujian refractory, ini ada PLC, CCS, terus abrasion resisten. Nah, ketika dia mau menguji fire brick, dibawa aja ke BBK-nya Pak, dibawa aja ke BBK-nya, nanti BBK-nya akan bisa jadi dia motong sesuai dengan spesimen yang ditentukan atau ditentukan oleh API atau memakai pengujian lain. Kalau di API sendiri tuh spesimen dengan ujinya itu sudah ditentukan dengan ukurannya. Jadi dia bebas, dia intinya untuk pengujian refractory. Oke, semoga menjawab nih. Ini ada pertanyaan tapi masih nyambung dari yang Pak Taufik tadi. Ini dari Pak Ismail tapi terkait dengan apakah pengaruh RDO terhadap ketahanan refractory dari yang ditanyakan itu.
pertanyaannya itu, Mas Kris. Jadi apakah pengaruh RDO terhadap ketahanan refraktori? Ini dari Pak Ismail Ibrahim. Ini. Gambarannya seperti yang saya langsung jawab aja Pak. Seperti yang di simulasi gambar yang tadi ya Pak. Ketika dia fast RDO, bukan fast RDO Pak. Ketika dia RDO tidak sesuai dengan ramping up temperatur dari manufaktur maupun dari produsen si materialnya, akan ada crack yang berlebihan gitu. Akan ada crack yang berlebihan sehingga bisa jadi kualitasnya juga berkurang. Karena pasti bisa masuk penetrasi material bed ke dalam situ atau bisa jadi hotspot di situ. Dan yang parahnya lagi ketika dia sampai ke titik explosion. Jadi kalau bertanya soal kualitas refraktori, ya ketika kandungan air bebas dan kandungan air kimianya bisa dikeluarkan smooth, itu akan menjaga mechanical properties dari material refraktor itu sendiri. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Pak? Saya lanjut, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Taufik lagi. Halo, baik, tadi ada. Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan kopi ini. Kebetulan menggunakan boiler untuk memanaskan air. Bahan bakarnya ada yang menggunakan solar dan sekarang sudah upgrade ke PGN, ke gas kayaknya. Sempat hampir meledak karena indikator bar tekannya melebihi batas di atas 16 bar. Karena posisi pipa yang ada patah, untung masih sempat melakukan langkah preventif mematikan boiler ya. Jadi kalau di situ makan boiler itu sebelum terjadi kebakaran. Nah, ini cerita nih sebenarnya. Itu mungkin apa ya yang di situ yang perlu ini Mas Kris ya dari itu. Saya coba cari dulu Pak, pertanyaan saya coba baca ulang Pak yang mana. Ya, jadi saya pernah bekerja di perusahaan kopi, kebetulan menggunakan boiler untuk memanaskan air, bahan bakarnya ada yang menggunakan solar, dan sekarang sudah upgrade ke PGN. Sempat hampir meledak karena indikator bar tekanan melebihi batas di atas 16 bar, karena posisi pipa yang ada patah. Untung masih sempat melakukan langkah preventif mematikan boiler sebelum terjadi kebakaran. Itu. Kayaknya sharing ini Pak, sharing ya. Ya, Ya sharing ya mungkin. Baik. Mungkin ditambahin ini aja mungkin PSV Pak, safety valve. Jadi ketika dia melebihi batasannya ya dia bisa melepas sendiri tekanannya mungkin Pak. Usulan ketika memang atau mungkin dicek kalau sudah ada PSV-nya mungkin dicek apakah dia berfungsinya sesuai dengan batasan boiler tersebut sih Pak. Itu sih Pak kalau misalkan. Baik. Memang ini ada tanggapan nih dari Pak Arianto nih. Bahaya itu Pak, pengaman seperti safety valve-nya tidak berfungsi. Ya, wajib diuji. Wajib diuji untuk demi keamanan pekerjaan. Berarti inspeksi itu perlu sebenarnya ya. Ya betul Pak. Ya kurang lebih sama Pak maksud saya. Ya. Oke, baik itu. Kita lanjut ya. Mas Kris ya. Ini dari Pak Ismail Ibrahim lagi, gitu kan. Apakah ada pengaruh dari pemasangan refraktori dan pola operasi? Bagaimana menurut pengalaman Bapak? Nah, ini Mas Kris ada yang tanya nih, bagaimana? Apakah ada pengaruh ya dari pemasangan refraktori dan pola operasi? Gitu. Minta sharingnya. Oh ini ya. Menurut saya sih pengaruh Pak, pengaruh banyak. Ketika kita pemasangannya tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, karena biasanya kalau di prosedur yang diinikan manufaktur itu biasanya di atasnya kata-katanya dia bilang untuk mencapai mechanical properties dari material ini diharapkan untuk mengikuti ini kayak gitu. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa ketika kita tidak mengikuti itu bisa jadi mechanical properties-nya akan tidak tercapai. Nah untuk pola operasi sendiri sama Pak, ketika dia temperatur kerjanya, velocity-nya, terus chemical yang ada di dalam batu baranya atau di dalam coal-nya itu tidak sesuai dengan itu akan mempengaruhi refraktori juga. Mungkin itu Pak untuk pola operasi. Kalau misalkan dia sering start stop, contoh kayak thermal shock itu standarnya 40 cycle misalkan.
Di itu standarnya 40 cycle. Ketika dia bisa melewati itu, dianggap dia sudah tahan terhadap thermal shock. Nah, ketika boiler kita sudah 41, itu kan akan 41 dia start stop atau 41 dia terima air atau terima udara ada, atau bahasanya lebih gampangnya diferensial temperaturnya cukup tinggi di situ. Itu akan menyebabkan thermal shock. Oke. Ketika dia 41 dia sudah bisa mengakibatkan kerusakan. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih banyak Mas Kris. Semoga bisa menjawab nih permintaan dari Pak Ismail Ibrahim. Ini Pak Muhammad Haidir Ali ya. Pertanyaannya, apakah refraktori di furnace berpengaruh terhadap terjadinya melting gitu kan itu. Jadi apakah refraktori di furnace berpengaruh terhadap terjadinya melting gitu ya. Jadi ini dari Pak Muhammad Haidir Ali. Mana Pak? Ini. Kalau di furnace boiler, ketahanan dari semua boiler yang pernah saya datangi, Pak, ketahanan temperaturnya itu dia bisa sampai 1.700 sampai 1.700. Jadi jika operasinya di bawah 1.000 atau di bawah 1.700, dia tidak akan terjadi melting. Untuk sisi refraktorinya ya Pak, untuk sisi refraktorinya. Tapi ada peluang dia melting ketika dia ada chemical attack. Jadi ada contoh kasus ketika dia kena chemical attack, itu dia bisa melting, tapi meltingnya itu refraktorinya yang melting, bukan menyebabkan material bed atau menyebabkan batu bara yang melting. Jadi kerusakan refraktorinya karena chemical attack itu dia bisa melting, tapi untuk menyebabkan material bed ataupun batu bara melting itu saya belum pernah temukan di lapangan Pak. Jadi itu khusus untuk melting dari sisi refraktori. Jadi kita sebutnya bukan melting, tapi kita sebutnya corrosion. Jadi dia melembek gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak untuk terkait melting. Jadi menurut saya sampai sekarang belum ada pengaruhnya refraktori terhadap melting. Atau bisa jadi kayak gini Pak, mungkin ada kasus teman-teman yang punya unit refraktorinya spalling menutup area, refraktorinya runtuh, menutup area-area udara yang nozzle bawahnya, sehingga ada kebutuhan udara yang tidak tercapai dan menyebabkan combustion yang tidak maksimal, combustionnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Enerbook, sehingga dia terjadi melting, ada pembakaran yang tidak sempurna di situ mungkin, sehingga jadi bisa ketika kita tarik bakalan jadinya karena refraktorinya runtuh. Mungkin bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, makasih Mas Kris atas ini, semoga menjawab ya Pak Muhammad Haidir Ali. Baik, ini Pak Ismail Ibrahim tanya lagi, apakah yang mempengaruhi lifetime dari refraktori, terus proses pemasangan atau pola operasi, atau menurut pengalaman Bapak bagaimana? Jadi dia terkait yang mempengaruhi lifetime dari refraktori ya, dari proses pemasangan atau pola operasi gitu. Yep. Kalau dari saya Pak, keduanya sangat berpengaruh. Namun yang bisa kita, yang apa ya bahasanya, yang akan panjang kita kontrol itu adalah pola operasi. Jadi pemasangan ini ketika kita kontrol sesuai dengan standarnya, bisa disimpulkan ketika dia tidak ada pola operasi yang dilanggar. Itu pernah ada yang nanya kayak gitu Pak di lapangan, kira-kira berapa lama nih kalau misalkan sudah sesuai? Itu harusnya tidak ada batasan. Ketika pola operasinya tidak ada yang berubah. Jadi itu pengaruh banyak Pak. Ketika misalkan itu tadi yang saya gambarkan, dia bocor tapi masih bisa terkejar, dilanjut terus operasinya sehingga menyebabkan kerusakan refraktori. Nah, akhirnya kita sudah evaluasi materialnya, kita sudah evaluasi instalatornya, kita sudah evaluasi instalasinya, kita sudah evaluasi sampai ke hasil pemasangannya, tapi karena ketika pola operasinya tidak kita perhatikan akan menyebabkan kerusakan juga. Baik, semoga ini menjawab nih. Terima kasih Mas Kris ya, ini ada Pak Ismail Ibrahim ya. Ini selanjutnya dari Dasri ya Pak Dasri. Izin bertanya Pak, waktu pengenalan awal dari
gak salah pernah menangani smelter dan di mana dilakukan. Wah, ini tanya pengalaman. Oh, kalau saya belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Mungkin yang saya maksud mungkin tadi saya sebut smelter itu. Jadi standar API ini untuk refractory ini bisa dilakukan di mana aja, bukan cuma di boiler. Jadi bisa di industri yang lain. Kalau di pengalaman tadi ada yang di slide kedua atau slide ketiga gitu. Kan saya sudah share juga di chat, Pak. Mungkin bisa baca pengalamannya. Kebanyakan masih di boiler, Pak. Masih di boiler. Belum pernah. Mungkin teman-teman rekan se-API mungkin ada yang sudah pernah. Bisa coba tanya-tanya kalau. Baik, terima kasih. Itu cuma bisa diaplikasikan ya, Pak ya. Itu di smelter gitu ya. Jadi standar API ini nguncinya ke refractory, bukan ke industrinya. Jadi bisa dipakai industri mana aja, yang penting dia refractory. Baik. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Dodi Yuniardi. Ya, tadi Pak Dodi itu kayaknya aktif tadi, tapi nggak apa-apa, ini saya bacakan. Apa sih pertimbangan yang perlu diperhatikan saat memilih dan mengintegrasikan sistem RDO dengan boiler? Jadi ini menanyakan apa sih pertimbangannya yang perlu diperhatikan saat memilih dan mengintegrasikan sistem RDO dengan boiler, Mas Kris. Gitu ya. Ya Pak, ini case ketika kita diskusi soal bagaimana kalau kita pakai sistem internal. Ini ada banyak pertimbangan Pak yang perlu diperhatikan. Terlebih di area sekitaran burner, karena dia akan terpapar solar, dia akan terpapar ya itu kita biasa sebutnya chemical attack. Itu akan peluang besar ada chemical attack di situ. Terus ada area-area yang jauh dari burner, karena burner internal itu tidak bisa kita pindah-pindahin. Jadi controlling temperatur, kalau di API controlling temperatur itu ada di titik terdekat. Jadi thermocouple-nya juga kita pasang di burner eksternal, burner portable itu. Di titik yang terdekat dengan titik yang terjauh dalam satu area. Jadi misalkan kita mau manasin windbox, burnernya di manhole, jadi ada temperatur, ada thermocouple di dekat manhole itu dan ada thermocouple paling jauh di manhole itu. Nah itu yang bisa kita kontrol. Nah kalau yang burner internal sistem itu titik terdekatnya di burner itu sendiri, titik terjauhnya di gas duct. Jadi agak ada diferensial temperatur yang cukup jauh. Nah, tapi itu bisa didiskusikan Pak, kembali lagi pengalaman di lapangan sering ditemukan seperti itu, tapi untuk API 936 tidak merekomendasikan. Terus untuk beberapa manufaktur juga yang mengeluarkan prosedur RDO tidak merekomendasikan juga dari yang saya baca. Namun ada beberapa yang bisa didiskusikan kembali di lapangan. Dan itu harapannya mengundang engineering-nya. Jangan mengundang cukup dengan aplikatornya, mungkin itu saya rasa kurang kuat. Bisa, tapi pertimbangannya itu Pak. Pertimbangannya adalah ada diferensial temperatur yang di area-area instalasi itu, dan yang berikutnya ada chemical attack dari area di dekat-dekat burner internal itu. Baik, nah ini Pak Dodi ini. Pak Dodi dilanjutkan aja pertanyaan berikutnya ini. Tambahan juga Pak, kalau burner internal itu gas awalnya itu dia bisa sampai 100 sampai 300 ya Pak. Sementara di kurvnya itu kan dia 15 derajat, 25 derajat per jam. Nah, ini ketika kita start awal dia bisa sampai 100 kan itu sudah menjadi satu pertimbangan juga. Jadi harapannya mengundang engineering dari manufaktur. Terima kasih. Baik. Ini Pak Dodi ini disampaikan nggak nih pertanyaan berikutnya? Cukup Pak, terima kasih. Tapi mungkin kalau misalnya untuk burner itu ada pengaruh nggak Pak terhadap misalnya menggunakan solar atau menggunakan gas, itu ada perbedaan tertentu nggak Pak? Biasanya. Kalau perbedaan temperatur, saya belum mendalami Pak ketika kita pakai material bahan bakar A dengan bahan bakar B ya. Jadi yang kita perhatikan adalah ya derajatnya. Kita perhatikan adalah berapa sih nilai temperaturnya. Nah kalau untuk yang bahan bakarnya apa itu mungkin dia lebih kita perhitungkan di sisi desain nanti Pak. Ketika ini burnernya misalkan dia pakai bensin misalkan ya, dia kandungan kimianya apa sih? Materialnya yang cocok untuk tahan terhadap kandungan kimia itu ini. Gitu. Jadi mungkin dia lebih ke untuk bahan bakarnya mungkin lebih ke desain, tapi untuk RDO-nya ya kita cuman memastikan temperaturnya aja, nilai dari temperaturnya. Makasih Pak mungkin. Terima kasih, cukup Pak. Cukup ya Pak Dodi ya. Oke, terima kasih Pak Dodi, jadi bisa on cam gitu kan. Baik,
ini masih ada waktu beberapa menit lagi, tapi kami bacakan ini dari Pak Romi Sugafar ya. Jadi izin bertanya Pak, untuk refraktori yang sering terkikis di titik tertentu itu apakah ada pengaruh dari udara atau material bednya Pak? Ini. Ya, ya. Makasih Pak Romi, teman seperjuangan juga. Oh. Ya Pak, seperti tadi yang kita lihat di video Pak. Di video itu berpengaruh Pak ketika dia pengaturan udaranya tidak sesuai dengan manual book, terus material bednya juga kerasannya tidak sesuai dengan manual book, akan menyebabkan abrasi yang cukup tinggi Pak. Seperti yang di video yang tadi kita nonton sama-sama. Jadi itu akan berpengaruh. Jadi harapannya memang semua yang dipersyaratkan di manual book harapannya bisa diikuti. Ketika pun ada masalah, ketika kita mengikuti misalkan presentasi PASA-nya 60-40 tapi ternyata komposisinya tidak tercapai, akhirnya disetting jadi 70-30. Nah itu perlu CFD lagi Pak. Jadi kita perlu kalkulasi lagi velocity-nya berapa di sana sehingga kita bisa menentukan oh area target zone ini kita naikin berarti speknya karena sudah tidak sesuai dengan manual book. Jadi speknya juga dia akan mengalami abrasi yang lebih tinggi lagi. Spek dari material traktornya kita naikin lagi biar lebih tinggi. Ketika ada tuntutan operasi yang seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Romi. Ya, wah, ketemu ini ya. Baik, ini ada yang ini Pak, kayaknya minta pribadi nanti. Ini Pak Trijaya itu minta sharing emailnya Pak Kris ya. Nanti mungkin ini Pak Trijaya ini minta emailnya. Ya. Siap, Pak. Ya, ini Pak Dudi tadi sudah cukup pertanyaannya. Ini juga sama-sama ini teman Indonesia bagian yang ini sudah maghrib juga, tapi nggak apa-apa kita selesaikan sampai 17.30. Ini pertanyaan dari Pak Amar ya, Jebal El Balad ini. Jadi selamat sore Pak Christian Dalus. Perkenalkan saya Amar Jebal El Balad dari Universitas Garutan Kediri. Ya, ini saya mau bertanya ringan saja. Berdasarkan pengalaman saya untuk materi yang dipaparkan, apakah materialnya tidak ada yang menggunakan full logam dengan kualitas tinggi? Karena kalau saya amati sama seperti lainnya dengan metode struktur konstruksi beton. Gitu. Gimana? Ini dari Pak Amar. Itu. Mungkin kelewat ya Pak ya. Jadi refraktor itu adalah bahan non logam yang bisa bertahan dalam suhu tinggi Pak. Jadi memang dia tidak termasuk dalam logam. Mungkin kalau misalnya itu pertanyaannya mungkin jawabannya itu Pak. Jadi memang ya refraktor ini justru melindungi logam tersebut. Jadi misalkan ada cup di dalamnya, dia bisa melindungi cup itu. Jadi yang ketemu dengan abrasi pertama si refraktor itu sebelum. Baik ya. Begitu ya Pak ya. Ya, sebentar. Baik, ini selanjutnya dari ini dari Muhammad Fatoni bicara kontrol kayaknya. PLC yang digunakan sebagai kendalnya PLC apa ya? Gitu ya. Kayaknya yang untuk kontrolnya ini nanyain PLC yang digunakan. Iya Pak, maaf Pak. PLC dalam refraktori singkatannya permanent linear change Pak. Jadi bukan programnya bisa juga. Renggangnya dari material tersebut Pak ketika dia terima panas, gitu Pak. Oke, iya, ya memang persepsinya bisa beda ya. Kalau seorang instrumen itu programnya logic control. Yeah. Baik, terima kasih dari itu semoga ini bisa ini. Jadi ini mungkin dari Muhammad Fatoni ya. Untuk pengujian MPI-nya kriteria materialnya yang diujikan seperti apa ya? Itu Pak dari ini. Itu. Sorry Pak, MPI ini? Iya, MPI. Saya juga nggak tahu ini. Untuk pengujian MPI-nya kriteria material yang diujikan seperti apa ya? Ini dari Pak Muhammad Fatoni. Mungkin Pak Muhammad Fatoni on cam. Ya. Ya mungkin ditampung aja Pak ya, Pak Kris. Pak, saya coba kesampingkan yang MPI-nya dulu Pak. Kalau pengujiannya kriteria materialnya ya refraktori Pak. Jadi semua refraktori yang sesuai dengan standar AP tadi itu bisa diuji. Kriterianya pun tidak ditentukan ya. Kecuali yang kebanyakan di lapangan itu yang kita uji itu mechanical properties yang ditanggung oleh dense refraktori kalau kita sebutnya.
lebih jauh lagi ke dense refractory, dia itu refractory yang menahan load dari si, jadi yang kita uji itu adalah refractory yang menahan load dari si boiler, load tekan, load abrasi. Sementara yang insulasi rasa-rasanya jarang diuji. Yang diuji itu cuman di thermal conductivity-nya, karena ada dua lining tadi apa ya, ada yang insulasi, ada yang dense. Nah, dense ini yang kita sering uji mechanical properties-nya, sementara yang insulasi ini yang untuk menahan panas keluar itu dia lebih kita uji ke thermal conductivity. Jadi bagaimana dia tidak mengalirkan panas keluar malah, supaya tidak ada rugi-rugi panas di situ. Ya. Oh, yang MPI itu ini Mbak, magnetic particle inspection. Ini sudah mengasih feedback. MPI itu magnetic particle inspection. Oh, untuk di refractory belum ada deh Pak. Baik. Magnetic. Baik, ini sudah ya kurang sedikit lagi karena ini juga waktu sudah, kalau di tempat Surabaya ini sudah maghrib. Ya. Tapi saya menarik sekali, terima kasih ya Mas Kris ya, jadi paparan materinya cukup menginspirasi ya, apalagi ada apa itu ada virtual ya, virtual kondisinya, jadi kita seolah itu kayak pakai ini ya, apa itu software yang ini yaitu Fluent atau yang lain ya, jadi menurut saya bagus sekali, jadi bisa tergambarkan kan itu. Baik, saya sekali lagi saya terima kasih banyak ya atas sharing knowledge-nya Mas Kris Andalus ya, dan tetap ya semoga sukses ya karirnya ya, jadi apalagi sudah sharing-sharing pengalamannya, jadi pengalamannya cukup berharga. Jadi kami dari BKTF BII sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga selalu sukses ya dalam berkarir. Dan tak lupa kepada rekan-rekan semua yang hadir ya, tadi mari berbagi sharing pengalaman ya. Jadi tentunya untuk kemajuan ya teknologi di bangsa kita. Oke. Kiranya untuk sesi webinar kali ini kita akhiri. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bang Christian. Waalaikumsalam. Inspirasi. Terima kasih Bang Kris. Saya NG, saya oke, terima kasih banyak.